ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua RT 06 beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Mushola beserta jajarannya, yang saya hormati kepada Al-Ustadz Darmawan Ahmad, dan yang saya hormati jamaah Mushola Ibadah Rahman yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke acara malam hari ini, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Darmawan Ahmad LC dengan tema iktikaf. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam ke-20 puasa sudah masuk puasa ke-20 Pak ya? Iya. Kalau kita pakai kalender Hijriah, karena habis Isya ya. Kalau Masehi puasa ke-19. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Semoga dengan apa yang kita santap bersama keluarga di waktu berbuka tadi, ya, Allah jadikan tenaga dan kesehatan pada jasmani kita, sehingga kita bisa dengan semangat, penuh keimanan, ikhlas, dan hanya mengharapkan ridho Allah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini sampai akhir puasa nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai ketetapan IKADI Kota Pekanbaru, bahwasanya judul santapan rohani Ramadan kita pada malam ini yaitu iktikaf. Iktikaf merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dan mulia. Ibadah ini dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, sebelum kita, ya mungkin ada di antara kita yang ada niat untuk iktikaf, jadi kita perlu ilmunya agar nanti kita tak paham iktikaf ikut iktikaf. Kita jadikan iktikaf itu seperti apa? Perkemahan. Ada orang Pak, iktikaf itu bersama dengan berkemah atau camping gitu ya. Tidak ya. Jadi iktikaf ini artinya berdiam diri di masjid. Bukan artinya berdiam diri artinya berdiam diri. Iktikaf artinya secara bahasa berdiam diri. Adapun pengertiannya, iktikaf adalah berdiam diri di tempat yang khusus. Bukan di kantor, bukan di kebun, bukan di pasar. Itu tempat khusus, berdiam diri di tempat khusus, dalam kurung itu masjid yang di dalamnya diselenggarakan fardu 5 waktu sehari semalam. Salat fardu 5 waktu sehari semalam. Dan yang lebih baik lagi,
masjid itu juga ada sholat Jumatnya. Nah, itu masjid yang besar, ya. Di tempat yang khusus, nah, di waktu yang khusus pula. Dalam kurung apa? Waktu yang khusus apa? Yaitu dimulai setelah dimulai sebelum dimulainya setelah terbit matahari. Tuh. Dan berakhir sebelum terbenam matahari. Ya, kalau tak salah. Jadi dimulainya di Ramadan ke-20 setelah terbit matahari. Mulailah kita masuk ke masjid. Kenapa di hari ke-20? Bisa jadi puasa nanti 29. Maka para ulama sepakat dimulai di hari ke-20 Ramadan setelah terbit matahari dan berakhir di penghujung Ramadan sebelum takbir, ya. Sebelum matahari terbenam, mulai kita keluar. Tuh ya, tuh. Jadi waktu yang khusus, ya, di tempat yang khusus, waktu yang khusus, dengan niat yang khusus pula. Jadi harus ada niat, Pak Ibu, ya. Niatnya apa? Sengaja aku iktikaf 10 hari, ya, di masjid lillahi ta'ala. Jangan pula sengaja aku iktikaf di hotel 10 hari, ya, kita iktikaf namanya itu. Itu senang-senang namanya. Tidur enak, makan enak. Jadi itu pengertian iktikaf, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak yang kami cintai, ya. Hakikat iktikaf ini yaitu apa? Kita berkhalwat atau kita menyendiri di masjid. Kalau orang sufi itu berkhalwat, nah, berkhalwat, meninggalkan segala hiruk pikuk dunia luar, ya, kemegahan dunia luar, ya, kegemerlapan dunia luar, apalagi hal-hal yang menjadi apa, fitnah dan musibah bagi kita yang ada di dunia luar. Itu, ya. Dan juga meninggalkan segala perkara yang menyibukkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu seorang pedagang, udah tinggalkan urusan jual beli. Mulai, ya, hari ke-20 itu masuk. Niat iktikaf, ya, tambatkan hati di masjid. Sibukkan hati dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak bersolawat kepada Nabi SAW, dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa. Mengurangi, ya, bual dan obrolan yang tak bermanfaat. Boleh kita berbicara dengan kawan atau ada keluarga datang, tapi apa? Hindari omongan atau pembicaraan yang tak bermanfaat. Hanya seperlunya saja. Tuh, ya. Jadi pada hakikatnya apa? Di dalam masjid itu seakan-akan kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Allah pelindung kita. Kita jadikan Allah apa? Yang maha, ya, mengabulkan segala apa yang kita pinta. Kita jadikan Allah tempat kita berpijak dan tempat kita kembali. Itu, ya. Maka di dalam masjid itulah kita berkhalwat seakan-akan kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hukum iktikaf ini sunat. Ya, bagi yang mampu silakan iktikaf. Bagi yang belum ya mampu, mungkin dicari waktunya ya, tahun depan atau kita lihatkan dari sekarang ya. Dan lamanya iktikaf ini 10 hari ya, dan paling sedikit 1 hari 1 malam. Ini iktikaf yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka dari itu apa? Kenapa Rasulullah beriktikaf? Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian campuri mereka. Mereka itu siapa? Istri-istri kalian, suami-suami kalian. Sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Maksud mencampuri apa? Jadi apabila kita beriktikaf, kita pulang melakukan hubungan suami istri, iktikafnya batal. Ulang dari awal lagi. Karena iktikaf nih Pak, Ramadan bagi orang beriktikaf di 10 terakhir itu malamnya beda dengan orang yang tak beriktikaf. Kalau orang tak beriktikaf halal berjima atau melakukan hubungan suami istri di malam hari. Tapi yang beriktikaf tidak diperbolehkan, tidak haram. Tapi kalau ia melakukan maka iktikafnya batal. Ya harus mengulangi dari awal lagi. Ulang start dari awal. Jadi salah satu yang membatalkan iktikaf apa? Hubungan suami istri di malam hari, haid, nifas, tuh ya, keluar masjid tanpa sebab yang darurat. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, saya ini pegawai atau karyawan ya, atau yang memegang usaha dagang, boleh nggak iktikaf? Boleh, tapi saya harus keluar paginya untuk bekerja ke kantor mencari nafkah. Tak apa-apa, karena kita keluar ya dari masjid mencari nafkah itu merupakan salah satu perkara yang darurat. Maka boleh yang beriktikaf ya, nanti paginya mandi di masjid, bawa pakaian, ganti, keluar menuju ke tempat kerja. Nanti sore pulangnya jangan ke rumah, pulangnya ke masjid, bukannya di masjid. Karena itu perkara yang darurat, karena mencari nafkah untuk anak istri hukumnya wajib, sedang iktikaf hukumnya sunat. Dan perkara wajib itu sesuatu yang darurat sekali. Boleh. Jadi Bapak Ibu mungkin ada kerja di kampus tapi iktikaf 10 hari ya, habis sholat subuh baca Quran, mandi, ya, kalau memang tak ada pakai yang ganti, pulang ke rumah mandi ya, saya itu pergi kerja, boleh. Nanti pas sorenya kembali ke masjid, ya, niat iktikaf lagi, sah iktikafnya sampai 10 terakhir Ramadan. Jadi boleh kita keluar masjid dengan catatan urusan yang sangat darurat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya, di dalam iktikaf kita bukan hanya saja menyibukkan diri ya dengan apa? Menyibukkan hati kita dengan zikir, istighfar, doa, baca Quran, tapi apa? Salah satu penyebab Allah ampuni dosa kita dalam iktikaf itu apa? Disitulah kesempatan kita untuk bermuhasabah ya, bermuhasabah. Itu melihat diri kita, mungkin selama ini apa yang telah kita lakukan terhadap orang
orang lain. Di saat kita iktikaf, kita bermuhasabah, kita renungkan diri kita. Mungkin kita pernah menzolimi istri kita atau suami kita sehingga sikap ia selama ini berubah terhadap kita. Itu harus kita muhasabah, kita rujuk kembali apa penyebabnya. Bisa jadi apa? Sesuatu yang sepele yang kita abaikan terhadap hak istri kita. Harus kita puni. Begitu juga si istri terhadap suami. Dalam iktikaf juga kita harus bermuhasabah. Posisi kita sebagai pengajar di kampus, di sekolah, atau sebagai karyawan. Mungkin ya, kemarin-kemarin apa? Banyak hal-hal yang kita abaikan dalam apa? Dalam pekerjaan kita. Seorang guru atau dosen banyak mengabaikan murid dan mahasiswanya. Seorang karyawan mungkin ya, ia juga banyak melalaikan, mengabaikan pekerjaannya. Nanti belum banyak lagi. Itu. Disitulah kita berkesempatan untuk bermuhasabah. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriktikaf ketika ia masuk ke dalam masjid dan setelah ia selesai kondisinya sama saja, maka apa? Ia hanya mendapatkan rasa capek dan lelah. Sebelum masuk masjid iktikaf, kondisinya ya begitu aja. Iktikaf sehari, setelah itu keluar selesai iktikaf, kondisinya sama dengan keadaan dia sebelum iktikaf. Kenapa? Mungkin yang ia kerjakan dalam masjid itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka apa? Ia hanya mendapatkan rasa capek dan rasa lelah. Tetapi yang diinginkan dari iktikaf itu apa? Kita masuk, kondisi kita biasa-biasa saja, dan kita keluar, kita mendapatkan bias dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk. Terutama apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita iktikaf di masjid, bangun setiap malam, pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya salah satu usaha yang dilakukan Nabi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu dengan cara beriktikaf di dalam masjid. Karena masjid tempat yang mulia dan kita mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang paling mulia. Maka Allah akan memberikan hal tersebut kepada orang yang mulia pula. Mudah-mudahan ada di antara kita yang mau iktikaf nanti. Ada yang mungkin belum, tapi apa? Jangan sedih ya, jangan sedih. Boleh kita tiap malam bangun di rumah karena kita belum kuat untuk beriktikaf ya. Dan masing-masing kita harus meniatkannya lillahi ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Darmawan Ahmad LC yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun langsung saja kita melaksanakan salat tarawih dan witir berjamaah. Adapun yang bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Soleh dan yang bertindak sebagai Bilal yaitu Saudara Angga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya selaku protokol pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.